maupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Hai adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini, wah, kita kedatangan guru senior ya, Kak Fania ya. Lebih senior Samuel ya. Orang sangkatan. Emang iya? Iya, sangkatan gitu. Oh iya ya. Ada siapa bang? Ada Nabi Deborah. Bercanda mulu ya bang Sam. Ada Kak Heike. Halo. Kak Heike tuh aslinya sebenarnya di kelas Salomo adik-adik, tapi dipinjem sama kelas Ruth. Dibalik-balikin tapi. Kan saya cinta semua anak. Oke, sebelum mulai, sebelum kita bahas firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya adik-adik, Kak Fania dan Kak Heike, kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dari awal minggu hingga akhir minggu ini. Bapak, kalau sebentar kami mau mendengar sedikit firman-Mu, pimpin kami satu persatu Bapak, agar dapat duduk diam dengan baik, mengerti firman-Mu, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapak yang pimpin hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, Kak Heike, Kak Fania, dan saya, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan segala perkataan yang keluar dari mulut kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, seperti biasa nih ya Kak Heike. Apa yang seperti biasa? Kalau bintang tamu biasanya kita bincang-bincang dulu Kak sebelum buka Alkitab. Oke. Ringan, tenang-tenang, nggak bikin mules pertanyaannya. Yang nanya Nah, Kak Fania dulu hari ini. Iya, kalau aku santai Kak, beda sama Bapak dosen. Bapak dos. Nah, Kak Heike, dulu punya cita-cita nggak sih Kak waktu kecil Kak? Punya. Jadi apa tuh Kak? Pengen jadi penulis. Wow, jarang ya. Biasa tuh anak kecil dokter, terus polisi. Bang Sam dulu apa Bang? Dulu apa ya? Nggak tahu. Jalan Dulu mau pengen jadi pilot. Oh, Pilot. jadi pilot. Kirain mau jadi pendeta, Bang. Kalau nggak keterima kuliah dulu mau jadi pendeta. Emang parah sih. Kayak mana ini motivasi? Oh gitu. Kalau Makanya sekarang Tuhan loloskan saya kuliah. Pikirkan jadi pendeta bener kayaknya nih Bang. Oke. Kenapa pengen jadi penulis, Kak? Apa ya, dulu tuh sering dikasih cerita sama Tulang. Dulu kan waktu kecil deket sama Tulang. Sering dikasih buku cerita, terus kayak senang menghayal aja dulu waktu kecil kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba pengen bisa nulis, pengen bisa punya cerita sendiri kayak gitu sih. Oh, pernah nulis berarti kan, nulis novel gitu? Novel belum, cerpen pernah. Oh, keren. Sekarang kerjanya apa, Kak? Data analis. Agak nyebrang sedikit ya. Nggak ada Sama jauh kok. itu ya. Tetap sama kan, kalau nulis analisis lingkungan kan sekitar, kalau data analis kan analisis data, sama-sama. Oh, sama. Oke. Nah, Kak Heike, pengen tahu nih, dulu kan waktu kecil tuh Kak Heike pengen jadi penulis, terus sekarang udah tercapai versi Kak Heike lah. Nah, Kak Heike masih punya nggak sih kayak target-target atau keinginan yang ingin Kak Heike capai di hidup ini? Sejujurnya pengen balik lagi punya cita-cita jadi penulis sih, Van, kayak gitu. Makanya kemarin sempat ikut kelas nulis kan. Gitu. Kayak gitu. Kayak pengen balik lagi aja. Kira-kira bisa terwujud atau enggak ya, jadi dicoba-coba lagi nulis. Oke. Tapi kalau kayak Kak Heike tuh pengen punya ini atau pengen keliling dunia mungkin, atau maksudnya kayak macam-macam ambisi kayak gitu, punya nggak Kak?
Ambisi gimana ya? Aku tuh tipenya simpel. Jadi kayak nggak terlalu punya ambisi kayak gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Simpel banget orangnya ya. Kalau Bang Sam mau kemana Bang Sam? Mau ngapain Bang? Ya ada lah. Nggak ada lah. Konfidensial, oke. Oh, mungkin ambisi saya mau ke Korea Selatan kali. Mau gabung BTS. Bisa, biar Bisa agak ini lentur olahraga. ya kan. Saya Oke. lentur loh. Kok biar agak lentur? Iya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti Kak Heike tipe yang ya udah simple lah gitu, happy life lah ya, yang udah yang Tuhan kasih dijalanin kayak gitu. Tapi menurut Kak Heike orang Kristen yang punya cita-cita yang tinggi, mungkin ambisi ingin mencapai sesuatu, terus pengen kemana, pengen jadi apa, itu salah nggak sih Kak? Nggak salah sih kayak gitu kan, maksudnya manusiawi ya, seseorang itu punya sesuatu yang diharapkan gitu. Kalau bisa dibilang ambisi gitu kan, nggak menutup kemungkinan ada tipe orang tuh yang ambisinya tuh gue tuh harus bisa kok jadi aku sorry aku tuh kayak pengen, maksud kalau adik-adik lulus SMA pengen jadi kuliah di sini kayak gitu kan, pengen kuliah di luar negeri atau nggak pengen punya pengalaman ini kayak gitu. Kalau menurutku sih nggak salah kayak gitu kan, cuman terkadang yang bikin kita dalam tanda kutip tersiksa ketika sesuatu yang kita harapkan itu nggak tercapai kayak gitu. Ya kan, karena kita nggak bisa menerima kayak gitu. Kalau dibilang salah atau nggak salah. Nggak salah selama ya event nggak kejadian itu jangan sampai menghancurkan kita gitu ya Kak. Balik lagi, kita belum bisa mencapai itu karena emang itu bukan jalan kita, atau emang kita belum saatnya, atau emang belum kayak gitu, belum saatnya, atau emang itu bukan jalannya kita kayak gitu. Oh ya. Sama kayak ini ya, kan Daud pengen membuat rumah Tuhan ya. Larang sama akhirnya Tuhan. Salomo ya. Iya. Bisa Bang. Nah Kak, kalau misalnya nih iseng aja, kan Kakak percaya nggak sih hidup di dunia ini sementara? Percayalah. Percaya. Tujuan akhir kita kemana? Emang ada yang nggak percaya? Salah pertanyaan. Kan perlu, nggak apa-apa kan perlu diperjelas, Sam. Iya. Kakak percaya nggak setelah ini masih ada kehidupan yang lain? Nggak tahu ya, maksudnya kan yang aku yakin itu Tuhan akan datang kedua kalinya kan. Okay. Nah, entah kehidupan itu akan ada seperti apa, ya aku nggak tahu kayak gitu. Tapi aku meyakini bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, misalnya doang, nanti malam Tuhan tiba-tiba datang. Kak Heike sendiri, menurut Kak Heike siap nggak? Siap nggak siap harus siap kayak gitu. Maksudnya balik lagi ya, aku ini tipe orangnya simpel gitu kan. Maksudnya kalau orang-orang bilang, waduh kalau Tuhan datang sekarang, gue harus gimana ya? Gue belum siap nih, gue kayak gitu. Tapi maksudnya kalaupun Tuhan mau datang malam ini, ya siap nggak siap aku harus siap kayak gitu. Iya, Kenapa aku harus nggak siap gitu kan? Iya, kan di Alkitab tuh kayak Tuhan beberapa kali bilang kayak berjaga-jagalah, terus siap sedialah gitu, karena anak manusia kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali kayak gitu. Nah, yang menurut Kakak definisi kita siap itu yang kayak gimana sih? Definisi kita siap itu ya pas tadi Fania bilang kita harus berjaga-jaga, kita harus siap kapan aja, ya balik lagi gitu. Kalau kita bilang kan status kita itu anak Tuhan kayak gitu. Kita siapnya itu ya ketika kita hidup seturut apa yang Tuhan mau kayak gitu. Ketika kita udah hidup seturut dengan yang Tuhan mau, ya pasti kita akan merasa siap kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan akan menghampiri kita kayak gitu. Iya, benar-benar. Salah satunya dengan melakukan firman Tuhan ya Kak, berbuat baik segala macam kayak gitu. Nah, menurut Kak Heike,
sebenarnya kenapa sih Tuhan nyuruh kita harus berbuat baik? Kenapa Tuhan harus menyuruh kita berbuat baik? Tuhan kan sering banget bilang kasihilah musuhmu, kasihilah saudaramu. Kenapa sih kita harus berbuat baik gitu? Kalau enggak sebelum itu Karena Oh iya, mungkin nih dosen sudah ini siap Pak. siap. eh, Bagaimana Bang Sam? saya mungkin sebelum ke pertanyaan kapannya, apa yang mau saya tanyakan ke Kak Heka adalah ini, sebenarnya pengertian dari perbuatan baik itu apa sih? Pengertian perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu gimana ya cara mendefinisikannya? Kalau menurutku perbuatan baik itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Beneran Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan seperti mengasihi, menolong orang lain, kayak gitu kan. Menurutku gitu sih. Gimana ya cara mendefinisikan kayak gitu sih? Oke, berarti tadi apa? Salah satunya mengasihi ya. Kalau menurut Kak Heka, mengasihi itu apa? Mengasihi itu bingung ya kalau ditanya definisi kayak gini. Mengasihi itu gimana ya? Bisa menerima orang lain, baik itu kelebihannya atau kekurangannya. Jadi menurutku ya. Penerimaan. Gitu. Penerimaan. Nah, tentang penerimaan. Kasih itu harus tulus nggak, Kak Heka? Haruslah. Tulus. Tapi kalau kita melakukan kasih karena disuruh Tuhan, jadinya tulus nggak sih? Gimana ya, maksudnya melakukan perintah Tuhan itu kan bukan karena kita dipaksa. Maksudnya kita mengasihi karena Tuhan udah memberikan teladan, dia mengasihi kita. Kayak gitu. Kalau kita punya kesadaran, ya seharusnya itu bukan sesuatu yang disuruh sih menurutku. Tapi kan kalau kita nggak melakukan, kita berbuat dosa, masuk neraka. Jadi bukannya kayak dipaksa. Gini ya, maksudnya pengertian dipaksa atau enggak menurutku balik lagi sih, kita itu punya kesadaran dulu enggak kayak gitu. Kesadaran kenapa kita harus melakukan hal itu sih. Karena maksudnya memiliki kesadaran kenapa melakukan hal itu. Nah, berarti kenapanya itu karena? Kenapanya itu karena ya tadi kita sadar gitu, maksudnya ketika kita melakukan itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, bukan karena paksaan. Maksudnya kalau kita paksa berarti kita belum menyadari sepenuhnya bahwa kalau itu perintah Tuhan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau dibilang perintah Tuhan nanti Samuel bilang berarti dipaksa Tuhan dong. Emang saya kadang tuh suka menempatkan diri jadi orang Farisi ya. Oh iya. Pokoknya intinya apa ya? Kalau menurutku sih, maksudnya gimana kita menyadari dulu sih ketika kita mau melakukan itu. Karena pertama apa ya? Maksudnya aku punya Tuhan Yesus dan dia sudah memberi teladan terlebih dahulu kayak gitu. Ketika kita sadar, kita pasti akan melakukan hal seperti itu kayak gitu dan nggak merasa terpaksa. Menurutku kalau justru terpaksa, bukannya itu juga salah satu jadi dosa ya? Karena kan jadinya nggak ikhlas. Mungkin terpaksa, tapi lebih ke arah saya melakukan ini karena perintah. Jadi kayak rutinitas. Iya. Jadi kayak rutinitas. Ya sama aja, berarti kayak kita setiap hari Minggu ke gereja itu rutinitas gitu, tapi balik lagi kita rutinitas itu memberikan dampak nggak ke dalam diri kita sadar nggak bahwa kita itu perlu beribadah, bukan karena rutinitas kita setiap hari Minggu harus pergi ke gereja. Kalau begitu, apa sih dampak dari kita mengasihi orang lain? Maksudnya kan ketika kita mengasihi orang lain kan belum tentu kita menerima hal yang sama kan. Nah, makanya kalau aku ya punya prinsip bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, terlebih dahulu kita bisa mengasihi diri kita. Kayak gitu, maksudnya Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia mengasihi kita tanpa syarat, kayak gitu kan.
Tuhan aja bisa mengasihi kita lewat kelebihan kita, lewat kekurangan kita, kayak gitu. Terus seharusnya kita juga bisa mengasihi diri kita. Ketika kita bisa mengasihi diri kita, menurutku kita baru bisa bilang mengasihi orang lain sih. Maksudnya gimana kalian bisa mengasihi orang lain? Gimana misalnya bohong kalau aku bilang aku mengasihi Fania, tapi aku nggak bisa mengasihi diriku sendiri, karena kan kalau salah satu bentuk definisiku bilang tadi mengasihi penerimaan, berarti kan kalau aku mengasihi Fania, aku bisa menerima Fania kan. Tapi gimana bisa aku menerima Fania kalau aku belum bisa menerima diriku sendiri, kayak gitu sih. Berarti ketika kita benar-benar mengasihi orang dengan tulus, kita bisa menerima diri sendiri ya, gitu Kak Hega. Sebenarnya artinya menerima diri sendiri itu apa sih? Ya artinya menerima diri sendiri, maksudnya Tuhan udah menciptakan kita seperti ini kan, kayak gitu. Terkadang kan ada kita nggak puas, Tuhan kenapa aku harus seperti ini, kenapa aku nggak bisa seperti misalnya kenapa Heike nggak bisa kayak Samuel yang pintar matematika kayak gitu kan, kenapa Emang saya pintar enggak juga? kan contoh. Tapi kalau Bang Samuel merasa pintar juga nggak apa-apa. Saya nggak merasa soalnya. Iya, begitu. Bentuk penerimaan diri adalah maksudnya kita diciptakan Tuhan seperti ini, kayak gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang udah Tuhan sediakan kepada kita gitu, dan kita nggak bisa membuat batasan atau tolak ukur dengan orang lain gitu. Heike ya Heike, Fania ya Fania, Samuel ya Samuel, kayak gitu. Bagaimana caranya kita bisa menerima hal seperti itu? Menurutku sih gitu. Silakan Kak Fania lanjutkan. Oke, adik-adik, ada yang bisa nebak nats kita hari ini? Panjang ya, muter-muter ya. Iya. Adik. Korek. Nah, sekarang kita baca Alkitab dulu kali ya, Bang. Biar ada gambaran nih adik-adik. Dari mana sih ayatnya? Iya, opening mulu ya. Iya. Dong, Pak. Minggu ini ayatnya dari 1 Yohanes 2, ayat 28 sampai 29. Nah, kakak aja yang bacain ya. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, itu pembacaan natsnya adik-adik. Jadi kalau nanti adik-adik setelah cerita mau baca ayat-ayat atasnya, ini jadi surat Yohanes kepada jemaat, di mana waktu itu jemaat itu tinggal di komunitas yang sangat beragam. Beragamnya di sini terkait ada banyak aliran agama, terus di tengah-tengah itu menyusuplah pengajar-pengajar palsu, antikristus. Nah, antikristus itu apa sih, Kak? Intinya antikristus itu adalah yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ketika ada pengajaran yang seperti itu, itulah antikristus. Karena iman percaya kita kan, kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang 100% manusia, 100% Allah. Nah, kayak gitu. Nah, pesan Yohanes apa sih di tengah-tengah? Ini mungkin relate juga ya adik-adik, kan sekarang ada begitu banyak komunitas, ada begitu banyak aliran, ada begitu banyak, nggak cuma di agama lah, di semua lingkungan kita begitu beragam kayak gitu. Kita bahkan kadang bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu kayak gitu. Jadi seringkali dibingungkan di masa sekarang. Nah, ada dua pesan yang simpel tapi perlu kita ingat lagi apakah kita sudah seperti itu. Yang pertama, di ayat 28, Yohanes mengingatkan untuk terus tinggal di dalam Tuhan, supaya apabila ia menyatakan dirinya, seperti yang tadi Kak Heko udah bilang, pada suatu hari nanti yang kita semua nggak tahu kapan, Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Nah, sampai saat itu tiba, kunci untuk kita tetap kuat melakukan kehendak Tuhan itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang artinya tinggal tuh gimana sih? Artinya tinggal yang benar-benar intens gitu.
melekat, akrab kayak gitu. Nggak bisa kayak cuman kalau tadi contohnya menganggap sebagai rutinitas belaka, kita harus benar-benar ngerti. Kalau tadi kata Kak Heike, kenapa sih kita ngelakuin itu? Karena dengan kita ngerti, kita jadi apa ya? Kita jadi punya motivasi, kita jadi memahami dengan benar kayak gitu. Kenapa sih kita harus tinggal dalam Tuhan? Karena kita nggak bisa sendiri adik-adik kayak gitu. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan, benar-benar menjalin relasi yang akrab dan intens dengan Tuhan. Nah, coba kita semua refleksi gimana sih mungkin selama pandemi ini online, gimana sih kita beribadah sama Tuhan? Masih serius nggak sih kita sesimpel saat ibadah? Karena kan banyak tuh yang mungkin ibadah sambil makan, sambil matanya ke laptop, ke TV. Karena kalau lagi Zoom live sering banget off cam, terus dipanggil nggak nyaut. Itu kakak bertanya-tanya, sebenarnya kalian ngapain itu kan? Nah, jadi kita diingatin lagi nih adik-adik, tinggal di dalam Tuhan tuh benar-benar serius untuk mau dekat sama Tuhan. Jangan anggap cuma sebagai rutinitas checklist. Oke, aku udah ibadah checklist. Oke, aku udah berdoa checklist. Nggak seperti itu, benar-benar yang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, pada akhirnya Roh Kudus yang akan membuat kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan bertahan sampai Tuhan nanti datang. Kayak gitu. Dan yang kedua, Yohanes mengingatkan bahwa kita harus berbuat kebenaran kayak gitu. Karena ya Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus berbuat baik? Tadi Kak Heiko mungkin udah singgung. Karena kita harus refleksi lagi. Kita harus ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita harus benar-benar memahami, kita harus benar-benar menyadari apa sih yang sudah Tuhan lakukan. Yang terbesar tentu aja karya keselamatan. Tapi kalau adik-adik coba deh kasih waktu 5 menit kayak gitu. Nggak usah 5 menit deh, semenit aja. Benar-benar renungin kebaikan-kebaikan Tuhan, betapa banyaknya yang sudah Tuhan berikan buat kita kayak gitu. Itulah yang menjadi semangat buat kita terus berbuat kebenaran dan kebaikan. Dan pada akhirnya ketika kita melakukan kebaikan, ya adik-adik akan merasakan dampaknya juga kayak gitu. Minimal di hati adik-adik pasti ada damai sejahtera. Karena yaitu perintah Tuhan, ketika kita melakukannya pasti ada damai sejahtera dong. Dan yang lainnya secara hukum dunia aja, kalau kita berbuat baik harusnya nanti pun orang-orang akan berbuat baik, meskipun kadang-kadang seringkali juga kita dihadapkan kita udah berbuat baik Kak, tapi kok orang malah jahat sama kita. Nah, justru itulah kita jangan sama kayak orang dunia kayak gitu. Kita yang berbuat baik dulu, baru nanti pelan-pelan melalui kita dunia di sekitar kita berubah. Bukan kita nunggu orang berbuat baik dulu baru kita berubah, harus dari dalam diri kita dulu. Kayak gitu. Bang Sam ada tanggapan mungkin? Iya, penjelasan dari Kak Fania sangat adik-adik sangat jelas dan sangat merangkum apa sih yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Nah, sebelum ke situ adik-adik, Abang mau ingatkan bahwa Rasul Yohanes itu siapa? Rasul Yohanes itu adalah salah satu dari 12 murid. Jadi Tuhan Yesus itu kalau punya Instagram, dia followernya cuma 12. Terus satu unfollow, yaitu Yudas. Jadi si Rasul Yohanes ini adalah dia itu satu-satunya rasul yang nggak mati martir, adik-adik. Kenapa dia nggak mati martir? Karena dia ketika digoreng nggak kenapa-napa dirinya. Jadi Tuhan nggak membiarkan dia mati dengan cara itu. Jadi dia digoreng tapi dia nggak kenapa-napa. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos dan disitulah dia menulis kitab Wahyu. Nah, tadi kan sudah disinggung adik-adik mengenai apa sih latar belakang jemaatnya, yaitu latar belakang jemaat yang beragam. Nah, mungkin kalau adik-adik, kadang kan ada yang mungkin gerejanya kadang-kadang ke Tiberias atau kadang-kadang ke GBI. Mungkin adik-adik bisa melihat ada perbedaan cara beribadahnya ya. Ada yang mungkin yang ke Tiberias atau ke GBI cenderung lebih sering tepuk tangan atau segala macam gitu. Musiknya lebih ngeband lah dibanding kita yang HKBP. Nah, tapi yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes di sini adalah ketika kita beribadah,
kita pahami sebenarnya ibadahnya itu ngapain, dan firmannya itu ngomongin apa. Nah, ya, oleh karena itu, mari kita lihat lebih jauh lagi ke belakang adik-adik. Jadi, Rasul Yohanes ini, dia menceritakan gitu, saya tuh bersama-sama loh dengan yang namanya Yesus Kristus itu, dan saya adalah saksi hidup mengenai apa yang dia lakukan. Nah, jadi adik-adik, kita harus mundur dulu, jauh sebelumnya, jauh ke kejadian, banget. Jauh ke depan kalau perlu, ke sampul Alkitab yang ada lambang LAI-nya ya, adik-adik. Kalian masih pakai Alkitab buku nggak sih? Apa enggak ya sekarang ya? Jadi kita harus melihat dulu sebenarnya kekristenan itu apa sih? Adik-adik, ini nggak bakal bosan yang disampaikan oleh kakak dan abangnya. Ya, karena ini adalah dasar dari iman kita, dasar dari kekristenan. Jadi manusia itu berbuat dosa ketika awalnya. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, manusia berbuat dosa. Karena manusia berbuat dosa, Tuhan membuat rancangan keselamatan. Jadi adik-adik bayangkan, Tuhan membuat rancangan dari tahun, entah itu tahun berapa, dan sampai akhirnya terwujud di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu Allah itu mengasihi manusia, dia membuat rancangan yang sangat baik, sehingga manusia itu bisa kembali ke hakikatnya, yaitu makhluk yang baik, makhluk yang sangat baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia kan adalah ini Tuhan melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Jadi begitu Tuhan mengasihi manusia, Tuhan ingin manusia itu kembali bisa menghidupi sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa, bisa menjadi ciptaan yang seutuhnya, ciptaan yang sangat baik, sehingga Tuhan itu melakukan rancangan keselamatan yang terwujud dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang Tuhan Yesus Kristus lakukan? Tuhan Yesus Kristus itu mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jadi bukan Tuhan Yesus mau iseng ya disalib ya, aku mau disalib mau rasain dipaku, enggak seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan itu ingin supaya manusia, itu nahan, ini apa ini? Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, kenapa sih harus mati di kayu salib? Kita mundur lagi adik-adik ke perjanjian lama. Tuhan itu dengan jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Makanya adik-adik kalau baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalian baca Hukum Taurat itu nggak yang 10 itu ya. Itu 10 perintah. Hukum Taurat itu panjang, banyak banget gitu. Nah, itu adik-adik baca di situ, kita akan melihat betapa hukuman dari dosa itu sangat mengerikan. Hukuman dosa itu ya mati. Makanya Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib. Karena begitu beratnya hukuman dosa itu, yaitu harus mati. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten dengan ucapannya. Dia berkata apa, dia wujudkan. Dia konsisten dengan janjinya, dia janji apa, dia wujudkan. Dia konsisten dengan peraturannya bilang apa, dia wujudkan. Makanya dia mati di kayu salib untuk menunjukkan bahwa inilah upah dosa dan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang konsisten. Nah, tapi nggak berhenti di situ adik-adik. Tuhan itu tetap harus bangkit. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu dikalahkan. Bahwa dosa kita sudah ditebus. Kalau Tuhan mati doang, nggak bangkit, ya dosa kita belum ditebus. Nggak ada gunanya kita Kristen sekarang kalau Tuhan itu nggak bangkit. Nah, dan Tuhan itu naik ke surga. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan supaya mengalihkan fokus kita dari yang fokus kepada fisik Tuhan, tapi menjadi seorang pemberita Tuhan. Memberitakan tentang apa yang Injil itu, memberitakan apa yang Tuhan lakukan. Inilah yang Yohanes lakukan adik-adik. Yohanes mengingatkan lagi kepada jemaat, apa sih dasar-dasar kekristenan? Apa sih perbuatan Tuhan Yesus? Dan dia merangkum dengan dan Tuhan Yesus itu merangkum tindakannya itu dalam satu kata, yaitu kasih. Nah, adik-adik, jadi mau ditekankan di sini adalah sebenarnya kita itu harus mengasihi sesama kita. Nah, Kak Heke kan tadi sudah menyinggung ya dengan sangat baik bahwa kasih itu nggak boleh paksaan. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang hidupnya tuh merasa terpaksa? Atau saya nanya gitu ke Kak Heke. Kak Heke merasa nggak sih? Kak Heke ada paksaan nggak? Kak Heke itu harus ngapain? Harus jalan ke kiri atau jalan ke kanan? Ada paksaan seperti itu nggak? Nggak ada kan? Ada nggak yang memaksa Kak Heke harus mikirnya ini, harus mikirnya itu? Nggak, ada paksaan nggak? Artinya kita semua punya kehendak bebas kan Kak Heke ya? Ya. Iya, dan karena karena kita memiliki kehendak bebas itu adalah bukti Allah itu mengasihi kita.
Kenapa itu jadi bukti? Karena kita bebas untuk memilih. Nah, makanya ketika kita mengasihi Allah, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mau menjadi pengikut Tuhan. Kak Heka yang paling dikasihi di keluarganya siapa? Adiknya mungkin ya. Yang paling anak bungsu. Anak bungsu ya. Nah, apa sih yang perhatian apa yang Kak Heka lakukan buat adiknya itu? Ya, mungkin karena dia anak bungsu kan jadi lebih diperhatiin, kalau kemana-mana mesti ditemenin kayak gitu. Nah, saya ingat tuh pas si Valen itu masih kecil, Kak Heka tuh kita pernah tuh retret. Valen kayaknya masih umur 2 tahun kali apa, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Kita lagi retret sekolah minggu ya. Kak Heka tuh telepon gitu, nanya, Valen udah mandi gitu. Waktu itu saya bingung ya, ini emaknya atau kakaknya? Emang iya ya? Aku lupa loh. itu momen yang apa ya, menarik bagi saya karena gini loh adik. Artinya, menurut bisa ada nggak sih timbal balik yang Valen lakukan pada Kak Heka? Atau maksudnya ada nggak sih anak umur 2 tahun menunjukkan kasihnya kepada Kak Heka? Secara umum ada nggak sih? Paling nggak kan mereka lari-lari doang kan? Nggak ada. Lari-lari doang, Nggak ada. nangis, jatuh, lompat-lompat gitu kan. Kayak ponakan saya lah gitu kan. Lari-lari yang kerjaannya. Tapi Kak Heka tetap mengasihi dia kan. Itulah contoh kasih Tuhan adik-adik. Alkitab tuh pernah berkata seperti ini. Inilah bukti kasih itu. Allah mengasihi manusia terlebih dahulu. Abang pas baca itu ya, abang sempat mikir, kenapa Alkitab nulisnya seperti itu? Abang mengharapkan Alkitab akan nulis, ini adalah kasih itu, kasih adalah bla 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 bla. Kasih itu apa kayak gitu. Nah, tapi enggak, Alkitab berkata bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi manusia. Artinya apa sih adik-adik? Artinya Allah mengasihi manusia bukan karena manusia layak dikasihi. Nggak ada yang layak dikasihi. Abang, Kak Heka, Kak Fania, nggak ada kita satupun dari kita yang layak dikasihi. Layaknya tuh dibinasakan kita semua. Tapi enggak gitu. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa saya mengasihi. Bukan karena engkau layak dikasihi, tapi karena aku baik. Karena aku mau mengasihi kamu. Nah, itulah yang coba dibangkitkan lagi oleh Rasul Yohanes, bahwa kita harus mengasihi bukan tanpa ada timbal balik, bukan karena pamrih, bukan karena paksaan, tapi karena kita emang pengen mengasihi. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita berusaha menyenangkan dia. Sama seperti Kak Heka, karena mengasihi Valen, Kak Heka menunjukkan perhatian kan. Berusaha supaya Valen seneng kan. Nah, itulah sama seperti ketika mengasihi Tuhan. Kita berusaha membuat Tuhan senang. Dan salah satu caranya adalah dengan kita mengasihi, dengan kita mau mengikuti firman-Nya. Jadi gitu Jadi adik-adik beberapa tahun ini tuh abang berusaha untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan. Patah-patah ya? Enggak ya? Abang berusaha untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya bisa kita lihat dengan hubungan kita dengan sesama. Beberapa hal ya. Bukan tentang menyembahnya ya. Yang menyembah masa kita menyembah sesama ya? Enggak lah. Tapi bagaimana hubungan kita dengan relasinya ya, Bang? Yoi, relasinya. Relasi kita dengan Tuhan itu bisa kita tunjukkan dengan bagaimana sih cara kita komunikasi dengan sesama. Tentu kita ketika punya teman, kita senang teman kita cerita kepada kita. Dan kita pun senangnya cerita sama teman kita. Tuhan pun mau seperti itu. Tuhan tuh mau ketika kita cerita sama dia melalui doa. Ya bukan gosip ya sama Tuhan ya. Tuhan, Kak Heka tadi bukan seperti itu ya. Itu jadi gosip. Bang, gosip itu ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain. Diri sendiri curhat namanya. Ngomongin diri sendiri curhat. Iya. Betul juga ya. Iya tuh. Itu adik maknanya iya. Makanya presenter gosip itu nggak ada yang ngomongin dirinya ya. Betul. Jadi gitu adik-adik. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan orang lain itu adalah bukti kasih kita. Nah sama, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, kalau hubungannya ke pertanyaan awal tadi apa sih Kak Fania? Yang tentang ambisi, segala macam, cita-cita. Iya, gini adik-adik. Nanti mungkin bisa kalau Kak Heka mau nambahin lagi ya. Jadi yang seperti tadi Bang Sam udah bilang, Kak Heka udah bilang,
untuk bisa mengasihi, untuk bisa berbuat yang benar, yang baik, kita perlu ngerti alasannya, kenapa, buat apa, kayak gitu. Tadi kan Bang Sam udah ngejelasin panjang lebar, ya kakak nggak usah jelasin lagi. Nah, maksudnya tadi ditanya cita-cita, ambisi, segala macam. Benar kata Kak Heike, kakak juga setuju. Sebagai anak Tuhan, ya bukan berarti gimana ngomongnya. Kita tetap punya free will adik-adik. Kita tetap punya part Free will kita. artinya apa sih? Oh, Apa free nih? will, kehendak bebas. Oh, Jadi bebas. kita bisa memilih adik-adik. Bukan berarti ya udahlah kita berdoa aja lah, atau kan ya udah nanti Tuhan tahu yang terbaik, terserah dah, terserah gimana di depannya. Enggak gitu juga adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita juga it's okay, kita punya perencanaan, kita punya cita-cita, kita pengen masuk ke sekolah mana, kayak gitu. Tapi seperti di firman Tuhan, perencanaan itu kita kasih ke Tuhan melalui yang tadi doa, kita doain, kita sharing mungkin sama teman-teman seiman atau sama keluarga kayak gitu. Selama cita-cita atau keinginan atau ambisi itu tetap pada jalurnya Tuhan, pasti akan Tuhan berkati. Tetapi ketika mungkin bukan jalannya kita, ya kita tetap ikhlasin kayak gitu adik-adik. Karena itu bentuk Tuhan menjaga kita. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Kayak gitu sih. Jadi tetap aja gantungkan cita-cita setinggi-tingginya, tapi tetap serahkan hasilnya sama Tuhan. Gitu Bang. Iya, dan apa? Menurut saya tuh mengejar cita-cita adalah bentuk kita juga taat kepada Tuhan loh adik-adik. Karena gini, kan Tuhan tuh ngasih kita kemampuan ya. Tuhan ngasih kita bakat segala macam. Contoh yang itulah perumpamaan tentang hamba yang setia. Makanya Tuhan tuh kan ngasih kita bakat, ngasih kita segala macam. Ya harus kita gunakan, harus kita kembangkan dengan semaksimal mungkin. Ya salah satunya dengan cara mengejar cita-cita tersebut. Mungkin Kak Heka cita-citanya mau gabung Blackpink dulu nih. Manajer Blackpink. Oh, manajer Blackpink. Iya, apa? Gimana dari Kak Heka? Ada pesan-pesan Kak? Iya, apakah ada yang perlu dikoreksi dari? Siapa saya? Nggak sih, paling kalau buat tambahan ke adik-adik sih, inti firman Tuhan hari ini tuh, kalau yang aku dengar dari Bang Sam dan juga Kak Fania, gimana kita menikmati hubungan pribadi kita sama Tuhan sih. Ketika kita bisa menikmati hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mungkin dengan baca firman Tuhan, dengan saat teduh setiap hari, dengan berdoa, ketika kita bisa menikmati itu, pasti apa yang dibilang Bang Samuel tadi, yang dibilang Kak Fania tadi, kita pasti akan semakin mengerti dan kita akan bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kita sih. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Heke, bintang tamu kita. Oh iya, buat apa adik-adik yang lagi ini ya penerimaan SMP dan SMA, kesan pesannya gimana Kak Heke? Kesan Karena pesannya. kemarin tuh ada beberapa yang udah saya tanya, ada yang udah dapet, tapi beberapa tuh ada yang belum. Karena sebenarnya secara nilai mereka tinggi, tapi ya faktor peraturan lah yang membuat mereka agak susah dapat sekolah sekarang. Gimana Kak Heke nih, supaya mereka tetap semangat? Kalau pengalaman aku pribadi ya, maksudnya dulu tuh sekolahku yang dulu sama tempat kuliahku juga bukan pilihan utamaku kayak gitu kan. Kalau boleh sharing gitu. Tapi dulu Boleh mungkin Kak Heke, waktu boleh awal sharing. Masa nggak boleh? mungkin waktu awal-awal gini, duh kenapa mesti di sini sih kayak gitu kan. Terus kenapa mesti di tempat ini, lingkungannya begini, kayak gitu-gitulah. Awalnya sempat bersungut-sungut gitu. Tapi setelah menjalani hari-hari di sekolah, di perkuliahan kayak gitu, mengerti gitu. Maksudnya kenapa kalau dalam Kristennya, kenapa Tuhan menempatkan aku di sini kayak gitu. Kenapa Tuhan menempatkan aku di situ? Mungkin kalau aku tadinya nggak di sekolah itu, nggak di kampus itu, aku nggak bisa menikmati yang udah aku terima kayak gitu sih. Jadi pesan buat adik-adik, mungkin awalnya adik-adik merasa kesel atau merasa kadang kayak usahanya udah sia-sia kayak gitu kan, aku nggak diterima di tempat yang aku pengen, yang tempat yang mungkin menurut adik-adik itu terbaik. Tapi
percaya gitu, dimanapun adik-adik ditempatkan itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat adik-adik gitu. Tuhan punya rencana adik-adik ditempatkan di situ gitu. Tuhan pengen adik-adik berkarya di tempat dimanapun adik-adik ditempatkan, itu aja sih. Mantap. Kak Fania punya karpet gak di rumah? Karpet. Nggak ada Bang, di gereja kan ada. Gereja. Kok tiba-tiba karpet? Suka random. Atau ini. Kasur punya. Enggak kasur bukan. baju. Punya, ini pakai apa ini Bang? Oh iya, sorry lupa. Kak Fania pernah ngeliat bagian belakang baju nggak? Bagian belakang. Jadi bagian Kalau lagi dalamnya baju. dipakai enggak, kalau lagi digantung pernah. Lagi digantung pernah kan? Misalnya baju Kak Fania yang paling bagus ya, yang biasa dipakai buat kondangan. Kak Fania lihat ya bagian dalamnya, berantakan nggak? Bagusan mana? Bagian dalam atau bagian luar? Bagian luar dong. Bagian luar. Tapi bagian luar itu terbentuk karena bagian dalam yang berantakan kan? Iya. Jadi tuh ada pernah film tuh yang ngomong kayak gini. Hidup manusia itu tuh seperti renungan gitu. Masalahnya manusia itu bisanya ngelihat bagian dalamnya. Manusia itu nggak bisa ngelihat indahnya bagian luar. Hanya ketika dia di akhir hidupnya, dia baru bisa ngelihat bagian luar dari itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu tuh memiliki rancangan yang indah. Tapi yang bisa kita lihat itu sekarang baru bagian dalamnya. Kita nggak bisa lihat bagian luar. Sama seperti baju. Dan ya itu tadi adik-adik seperti yang Kak Heka bilang, ketika setelah Kak Heka melalui ini semua, Kak Heka tuh melihat betapa Tuhan itu menggunakan sekolah Kak Heka untuk membuat Kak Heka menjadi guru yang luar biasa ini, menjadi pribadi yang luar biasa. Gitu adik-adik. Jadi semangat adik-adik. Tuh, diingat-ingat ya adik-adik. Sabar. Semoga semuanya menangkap isi firman Tuhan hari ini, dan kita semua termasuk kakak abang di sini juga terus melakukannya ya adik-adik ya. Iya. Ini itu aja ya Bang Samuel, Kak Heko. Kita terakhir rekaman ya, kemungkinan ya? Iya, minggu depan Zoom aja lah. Iya. Biar perpisahan. Iya, maksudnya kemungkinan kita akan segera offline adik-adik. Jadi ini seri terakhir dari podcast Petrus dan Saul. Iya. Yang viewernya ya 1 juta views ya kita ya. Kalau ada 1000 video kita 1 juta. Mungkin nanti podcastnya bisa berlanjut Bang, nggak harus via Zoom rekaman kayak gini kan. Spotify iya. ada Bang, di-share ke adik-adik. Punya banyak konten nih soalnya Bang Sam nih di kepalanya nih. Noise ada, kan YouTube ada. Oke lah. Oke adik-adik. Oke, Kita udah gimana? Masih mau ngomong? Enggak, Kak-Fania yang ini ya, tutup dalam doa ya. Oke, demikian ceritanya adik-adik. Untuk menutup cerita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami betapa Tuhan sungguh mengasihi kami apa adanya. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin mau lebih mendekatkan diri lagi, lebih mengenal diri-Mu lagi ya Bapa, sehingga kami bisa menikmati kasih Tuhan terlebih dahulu, dan Tuhan yang memampukan kami untuk menyalurkan kasih itu kepada dunia di sekitar kami. Ampunilah kami ya Bapa, kalau kami masih sering menganggap ibadah, berdoa adalah sebuah rutinitas belaka. Biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh berkarya di dalam hati dan hidup kami masing-masing. Berdoa Tuhan untuk adik-adik yang mungkin sedang menunggu pengumuman masuk sekolah SMP maupun SMA. Tuhan Yesus yang memberkati satu persatu pilihan mereka. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah apapun hasilnya bisa menjadi sukacita di hati adik-adik dan keluarga di rumah. Kalau sebentar lagi kami juga akan segera ibadah offline, Tuhan Yesus yang memberkati setiap persiapan, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Heka, Kak Fania, adik-adik. Terima kasih.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.